Sebelum jawab Pak, mungkin ada satu yang terakhir. Kalau tadi Kim Markus sebagai terlapor, tapi kali ini boleh kita klarifikasi soal kasus pencemaran nama baik yang dimana Kim Markus sebagai pelapor terkait dengan demonstrasi pertama yang melibatkan anak-anak di bawah umur yang membawa pamflet dengan segala tulisan yang secara kata-kata itu mencemarkan nama baik tadi saudara Kim Markus. Jadi kalau untuk perkara itu saya serahkan langsung ke penyidik yang menangani. Silakan Pak. Jadi baik, terima kasih. Untuk sama-sama kita ketahui terkait dengan laporan yang dimaksud tadi, yang mana saudara Kim melaporkan itu LPS LPS 77, LPS nomor 77, yang dia laporkan di situ terkait dengan pencemaran baik. Lalu dalam kronologis kejadian di sini disengkung lagi terkait dengan pencemaran anak itu, sehingga kita melakukan penyelidikan dua nih. Itu membuktikan pencemaran baik dengan pelibatan. Sementara untuk pencemaran baik, sedikit dia sudah dapat diperhatikan karena tadi ini yang bersangkutan cuma berbagai inisial. Nah, KDL ini artikulasinya perlu dijabarkan ini, sehingga yang bersangkutan pada saat itu korlap dia sudah menjelaskan itu bukan maksudnya kepada si pelapor. Sementara terkait dengan yang anak di bawah umur, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami sudah mendapat akte kelahirannya dari salah satu 3 anak yang memang disangkakan itu anak, yang 2 itu bukan, tapi yang 1 memang anak. Lalu kemudian kita lebih memperkuat lagi untuk tambahkan dalam persoalan ini pelibatan saksi ahli. Saksi ahli pidana yang kita libatkan sudah berkoordinasi, tinggal kita mengambil hasilnya saja. Andai kata memang kita sudah bisa ambil hasilnya, bahkan kita lakukan gelar perkara untuk bagaimana bisa naikkan ke sini. Mungkin itu aja. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutan dari saya terkait dengan saudara KDM sebagai pelapor dengan ancaman saudara Belikus sebagai terlapor. Baliknya toh? Ya, baliknya. Itu gimana Pak? Untuk laporan baliknya itu penerapan pasalnya ada pada pasal 335 pengancaman yang disampaikan oleh saudara Belikus Agustin terhadap saudara Kim Markus. Hal ini juga yang saya sampaikan tadi yang 3 atau 4 hari lalu kami melaksanakan jelas, salah satunya adalah perkara ini. Untuk statusnya perkara itu telah kami tingkatkan dari penyelidikan hingga ke penyidikan. Hanya saja saat itu ada kendala tentang proses penanganan untuk administrasi berupa SPDP itu harus melalui online saat itu, sehingga saat itu kami belum bisa melaksanakan SPDP online, jadi kita cut. Cuman tadi malam sudah bisa kita laksanakan yang namanya SPDP online. Itu adalah suatu program, itu sudah kita jalankan dan sudah kita masukkan dan sudah resmi naik ke tahap ke penyidikan. Kasus 335 laporan balik daripada kasus 770 tadi. Teman. Baik, terkait dengan dengan desa Otoi Pak, yang ditangani oleh Ya, siap. yang sudah tertangkap tidak tersangka Sudah tersangka siap. Sudah sejauh mana prosesnya? Oke, untuk kasus dana desa Watue, kalau bahasa saya ini kasus sudah berada pada posisi di ujung tanduk karena P19 dari kejaksaan itu sudah kita terima, hanya tinggal 1 P19 belum terpenuhi, yaitu pemeriksaan terhadap kapten kapal yang membawa muatan pada saat PMS terjadi. Hanya tinggal itu. Terakhir, saya telah berangkat ke Surabaya karena informasi yang saya dapatkan yang bersangkutan berada di Surabaya. Namun faktanya ketika saya berada di Surabaya, saksi yang bersangkutan berada di Papua. Sampai saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak JPU, kami sedang berkoordinasi berkomunikasi pula dengan si saksi yang harus kami temuin ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita mohon doanya rekan-rekan, dukungannya rekan-rekan terkait kasus dana desa Watue. Sama-sama, terima kasih telah mengingatkan kami. Perkara ini saya katakan sudah berada pada ujung tanduk, kami sudah siap untuk melaksanakan penuntasan. Terima kasih. Ya Pak. Pak, mungkin yang terakhir. Boleh jadi gimana? Nah, pertanyaan ini memang sedikit menarik untuk terkait dengan persoalan ini. Yang mana yang Pak Kim melaporkan terkait penyerobotan. Ya. Di dalam kita melakukan penyerobotan, kasus penyerobotan ini, penyelidikan itu kita muncul lagi sehingga tadi Bapak ada bilang apa pemalsuannya. Nah, ini pemalsuan ini kan sebenarnya baru konsumsi kita nih. Tapi Bapak sudah tahu ini. Tapi tidak ada masalah, kita perlu jelaskan itu.
Nah, disinilah kita dapati bahwa ada pemalsuan ini. Yang mana surat yang Kim ajukan, kepemilikannya Kim ke atas nama Saul Kelly dengan surat yang dilepaskan oleh Bapak Kepala Desa yang sekarang ini, di sini dia sedikit berbeda dengan waktu penerbitan, tanggal dan tahun. Sehingga di sini kita sudah merujuk kepada ahli. Nah, di sini perlu dipertanyakan, lalu ditambahkan lagi ahli pidana menambahkan untuk lebih mengcross kepada pasal-pasal yang disangkakan tadi, salah satunya itu pemalsuan. Sehingga untuk kita mencoba itu kan tidak lapor terkait pemalsuan ini. Nanti kita kembalikan kepada Pak Saul dalam hal ini yang punya kepemilikan ini, dia yang wajib untuk melaporkan ini. Andai kata pembantu kita mau bikin betulan mau izin benar, tapi ini kan milik apa? Milik material, sehingga tidak bisa. Memang bisa ada beberapa kasus-kasus yang bisa kita beli dari keturunan LPA, tapi kan ini kan milik material, sehingga di situ kita mengimbau kepada Pak Saul untuk melakukan itu. Kemudian penyerobotan ini karena tidak ada yang memiliki sertifikat, lalu mungkin saran juga daripada ahli agar ini yang untuk penyerobotan itu mungkin nanti kayak perdata dulu, karena di situ lahan yang ada itu ada beberapa yang punya dari beberapa mata rumah, bahkan ada putusan yang kita sudah pegang, putusan dari putusan kasasi, putusan itu ada salah satu mata rumah juga yang marga yang punya itu, sehingga ini dia membawai semua surat-surat yang ada ini, sehingga mungkin itu yang kita lakukan. Terima kasih. Jadi memang terkait dengan laporan-laporan itu nanti setelah ini kita evaluasi lagi untuk kita lihat lagi perkembangannya, hambatannya, kemudian baru kita sampaikan kepada pelapor. Cukup mungkin saja. Ya, terima kasih. Ya. Itu dari saya yang terakhir juga. Ya. Memang saya terakhir. Berdasarkan hasil pantauan kami, ini kan saya ikuti terus bahwa kami memerintahkan judi online ini kan bisa. Kenyataannya setelah kami market dan memantau di daerah ini, banyak orang sekali yang menggunakan judi. Di mana? Judi online. Di mana? Di HP. Ya. Tapi saya berharap ini perintah harus diselesaikan. Ini namanya pemberantasan. Tidak ada banding. Ya, karena ini masih pengalaman kita. Jadi jika ada rekan-rekan juga, jika siapapun juga tidak ada yang kebal, ini sesuai perintah Bapak Kapolri. Jadi saya pikir hukum ini tidak dipandang dulu terhadap siapa saja, tidak ada yang kebal. Saya pikir terima kasih itu informasinya, dan kita juga akan bersinergi dengan Jadi memang terkait dengan masalah judi ini bukan hanya di sini Pak, di Ambon juga stressing terkait dengan judi maupun putih ya, tulis manual maupun judi online. Tapi memang untuk di